Alasannya ya balik kayak tadi, kalau kita lebih memudahkan kita dalam baca Al-Quran, tahu artinya, biar ngerti Al-Quran, Sunnah, hadis. Sebagai muslim ya harus tahu jati dirinya muslim, dan cara untuk mengetahui jati diri ya Apa yang Antum tahu tentang bahasa Arab? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa internasional juga selain bahasa Inggris. Bahasa penduduk surga. Bahasa pertama di dunia, bahasa umat Islam. Ya? bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Penting nggak belajar bahasa Arab? Kalau kita sebagai muslim penting. Penting sih. Penting karena kita sebagai umat muslim harus ngerti bahasa yang itu mengacu kepada diri sendiri. Tapi karena saya muslim itu penting. Penting, kalau kita umat Islam itu sangat penting. Penting, apalagi kita ini adalah orang Islam, bisa dikatakan adalah agamanya Allah, yaitu jadi memang harus mempelajari, seharusnya bahasa itu harus kita pelajari. Dari kapan Antum belajar bahasa Arab? dari lahir. Karena dari kita lahir kan udah diazankan pakai bahasa Arab. Berarti kita udah diajarkan bahasa Arab dong. SMP kayaknya sih saya bahasa Arab. SD sih, SD udah belajar bahasa Arab. Dari SMP. Dari kecil mungkin, tapi nggak bisa sampai sekarang. Alasan kita harus belajar bahasa Arab menurut Antum? Belajar bahasa Arab alasannya biar paham bahasa Al-Quran. Ya karena saya muslim. Kalau mau dekat sama Allah harus tahu bahasa Allah. Kalau enggak bisa juga sih pakai bahasa sendiri, tapi kan lebih afdol gitu sih. Bahasa Arab itu selain bahasa internasional juga kita supaya mudah memahami hadis, Al-Quran gitu, biar jangan ngasal baca aja. Ilmu-ilmu dunia itu kan berasal dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Jadi ya harus tahu Al-Quran dulu. Harus tahu bahasa Arab dulu. Mana-mana itu semua, kalau kita membaca Al-Quran, kita sholat itu menggunakan bahasa Arab. Nah misalnya kalau kita udah bisa bahasa Arab, otomatis sholat kita tuh bakalan khusyuk karena kita di dalam hati juga tahu artinya apa gitu. Kalau kita ngaji pun kita tahu ini artinya apa. Jadi memang tersampaikan apa yang kita ngaji itu tersampaikan maknanya. Apa pendapat Antum sama orang yang belajar bahasa asing tapi nggak belajar bahasa Arab? Ini muslim ya? Muslim yang belajar bahasa asing tapi nggak belajar bahasa Arab. Ya ibaratnya kalau hari-hari itu bahasa Arab dengan bahasa asingnya berarti dua ya. Berarti bisa kita ibaratkan bahasa Arab itu pagi, bahasa asing itu malam. Berarti dia cuma punya malam hari dong, pagi yang nggak punya. Miskin. Nggak apa-apa sih. Mungkin nggak penasaran? Ya nggak keren lah. Kita muslim loh, harus belajar bahasa Arab. Kurang bijaksana lah kita belajar bahasa A, B, C, D, E tapi bahasa Arabnya kita lupain. Dosa nggak sih kalau nggak bisa bahasa Arab? Kalau nggak bisa bahasa Arab, tidak bisa dikatakan dosa juga ya. Berarti kalau dia nggak mau ya kayak mana mau kita paksa? Nggak tahu ya. Dosa kayaknya. Kalau dibilang dosa sih enggak ya. Enggak sih. Nggak tahu juga, kayaknya nggak. Cuman lebih ke nggak afdol aja orang muslim nggak bisa bahasa Arab. Sebanyak apa Antum tahu kosakata bahasa Arab? Kalau ada sebutkan beberapa aja. Aduh. Ana, anta, anti. Umi, abi, Naam, lah, Jamil, Jamilah, Kitabun, Ukti. Bukti. Iya. Udah itu aja.
Inti Majnun. Apa bahasa Arabnya ragu-ragu? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Ragu-ragu apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Apa ya? Tak yakin. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Jawabannya macam-macam, karena agama Islam. Agama Islam berbahasa Arab. Ya, bahasa Islam. Kita sebagai Muslim harus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa penduduk surga. Kalau penduduk neraka juga bahasa Arab enggak? Kemudian, ya intinya memang kita sebagai Muslim memang diharuskan untuk belajar bahasa Arab, karena kita dalam beribadah juga menggunakan bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Arab. Jadi kalau tahu bahasa Arab bisa lebih paham maknanya, insya Allah bisa lebih khusyuk. Itu salah satunya. Dan juga ada sebuah qaulus sahabah, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu merupakan bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang bahasa Arab itu sendiri. Itu tidak perlu kita jelaskan lagi. Kemudian ada pertanyaan, sejak kapan belajar bahasa Arab? Banyak jawabannya, ada yang sejak kecil, ada yang mungkin sejak sebelum lahir. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa Arab memang sejak lahir. Ketika kita lahir, orang tua sudah mengajarkan kita bahasa Arab. Banyak sekali mufradat bahasa Arab yang ada dalam bahasa Indonesia. Contoh simpelnya masjid, itu sudah dalam bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung kita sudah berbicara dengan menggunakan kosakata bahasa Arab. Maknanya kita sudah belajar bahasa Arab sejak kecil. Oke, kemudian bagaimana kalau orang yang bisa bahasa asing, bahasa lain, Muslim, tapi tidak bisa bahasa Arab, berdosa enggak? Ya, wallahu a'lam berdosa atau enggak. Kalau yang berdosa itu dia tidak sholat, itu berdosa. Tapi kalau dia tidak bisa bahasa Arab, merugi. Dia bisa bahasa Rusia, bahasa Thailand, bahasa Cina, atau bahasa dunia yang lainnya, tapi bahasa Arab nggak bisa. Itu menurut saya pribadi ada minusnya, karena kita sebagai umat Muslim bisa bahasa Arab walaupun sedikit, setidaknya itu bagian dari agama kita. Oke, itu dia. Kemudian yang terakhir, terkesan tadi jawaban Dedi nggak keren lah. Jadi belajar bahasa Arab itu sudah menjadi keren sekarang ya. Insya Allah untuk anak-anak muda juga terus semangat untuk belajar bahasa Arab. Kita bangga, keren dengan bahasa kita, bahasa umat Islam, bahasa Arab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.